Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 27 Desember 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Ziva Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru. Ruas tol Binjai Langsa seksi Kuala Bingai Stabat Tanjung Pura resmi beroperasi fungsional sejak 23 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024. Bila sebelumnya waktu tempuh dari Binjai menuju Tanjung Pura, Kabupaten Langkat lebih dari 1 jam, kini setelah beroperasi fungsional, masyarakat hanya membutuhkan waktu 30 menit saja. Hingga 3 Januari 2024, masyarakat yang melewati ruas tol Kuala Bingai Tanjung Pura sepanjang 19 km tersebut tidak akan dikenakan biaya. Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang menyatakan, dengan dibukanya jalan tol ini dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalan lintas utama dari Medan menuju Aceh dan sebaliknya selama libur Natal dan Tahun Baru. Pihak kepolisian telah mendirikan posko dan penyiagakan petugas agar kendaraan warga yang hendak melintas dari arah Aceh maupun Medan dapat melalui jalan tol baru sehingga tidak terjadi kepadatan kendaraan di jalur lintas Sumatera. Ya itu dibuka sementara pelaksanaan operasi Nataru. Karena memang itu sangat membantu karena untuk Langkat ini jalan arterinya itu hanya satu. Sehingga mengacu pada pengalaman tahun sebelumnya bahwa baik itu kendaraan pemudik maupun kendaraan lokal yang hanya beraktivitas di seputaran Langkat ini itu semua bertumpah ruah di satu jalan arteri. Sehingga dengan adanya tol ini maka sudah terpecah menjadi dua konsentrasi. Bagi mereka-mereka yang akan mudik itu sudah pasti melewati jalan tol. Sehingga jalan arteri yang ada ini hanya digunakan untuk para pengguna lokal. Diguyur hujan deras selama 2 hari, ratusan rumah warga di Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan terendam banjir. Warga bahkan mengalami diare serta penyakit gangguan pencernaan lainnya. Kondisi banjir yang sangat mengganggu kenyamanan warga tersebut diduga akibat drainase di kawasan pemukiman penduduk yang kurang terawat. Selain itu, kedua sisi jalan yang tidak mampu menampung air hujan menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu. Banyak kendaraan roda 2 dan roda 4 mogok saat mencoba melewati banjir setinggi kaki orang dewasa. Salah seorang warga menyatakan banjir kerap terjadi di pemukiman saat musim penghujan. Mohon tolong perhatikan kami ini. Kami ini ya keadaannya kayak gini Pak. Melihat anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sekolah. Dekat Impres lokasinya. Jalan Sahbudin Yatim. Jadi tolonglah Bapak lihat dulu. Sebelum pemilu nih, kami harap kepada Bapak tolonglah supaya ya bagus jalannya. Nah, itulah mohon kami kepada Bapak. Diharapkan pemerintah Kota Medan terkait agar segera membenahi drainase yang diduga sudah lama mengalami pendangkalan. Pemirsa, tanggul sungai yang jebol dan tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir terjadi pada 3 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Siang tadi air banjir yang melanda Dusun 12 Desa Bangunsari Baru, Kecamatan Tanjung Merawa mulai surut, namun masih ada beberapa titik di wilayah dataran rendah yang tergenang air. Berdasarkan data BPBD Deli Serdang, ada 3 kecamatan yang terdampak banjir, yaitu Kecamatan Tanjung Merawa, Batangkuis, dan Percut Setuan. Di Kecamatan Tanjung Merawa terdapat 3 titik lokasi terdampak banjir, yakni Desa Bangunsari Baru dengan 320 kepala keluarga, Tanjung Merawa B 70 KK, dan Desa Tanjung Baru 105 KK.
Sementara itu terdapat 2 titik terdampak banjir di Kecamatan Batangkuis, yakni Desa Bakaran Batu 310 KK, Desa Sena 50 KK, dan Desa Bintang Merias 900 KK, dan Kecamatan Percut Setuan di Desa Sambirejo Timur sebanyak 415 KK terdampak. BPBD Deli Serdang telah mendirikan 7 posko di titik-titik banjir. Kepala Bidang BPBD Kabupaten Deli Serdang, Arif Tarigan, mengatakan intensitas hujan yang tinggi membuat debit air sungai meluap dan menyebabkan banjir. Selain itu, derasnya debit air membuat tanggul sungai di Kecamatan Batangkuis jebol hingga meluap ke permukaan warga. Curah hujan yang cukup tinggi itu melanda sebagian besar wilayah Deli Serdang mengakibatkan genangan air di berbagai titik serta meluapnya sungai-sungai yang ada di Tanjung Merawa serta Batangkuis. Hal ini berdampak pada 3 kecamatan yang terjadi genangan air banjir. Ada Kecamatan Tanjung Merawa, yakni Tanjung Merawa B, Bangunsari Baru, dan Tanjung Baru, serta Kecamatan Batangkuis, yakni Desa Bakaran Batu, Desa Sena, dan Desa Bintang Meriah, serta 1 kecamatan di Kecamatan Percut Setuan, yakni Desa Sambirejo Timur. Masyarakat dihimbau tetap waspada terjadi banjir susulan mengingat cuaca saat ini tidak dapat diprediksi. Selain itu juga diajak untuk melakukan gotong royong membersihkan drainase agar saluran air tidak tersumbat. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, akibat tidak kebagian tiket kapal, belasan pemudik di Pelabuhan Sibolga nekat menerobos masuk ke dalam kapal yang akan berangkat menuju Pelabuhan Gunung Sitolinias kemarin. Petugas kapal penyeberangan berupaya menghalau pemudik yang tidak memiliki tiket dan nekat masuk ke dalam kapal dengan menggunakan sepeda motor. Para pemudik tersebut pun mengamuk dan terlibat adu mulut dan petugas di depan pintu masuk. Untuk meredam kericuhan, pihak pengelola jasa penyeberangan akhirnya memberikan izin kepada pemudik tersebut dengan meminta biaya setara dengan harga tiket untuk menyeberang. Menjelang akhir tahun, penumpang yang datang dan berangkat melalui Pelabuhan Pelindo 1 Sibolga mengalami peningkatan. Meski pihak pelayanan jasa kapal penyeberangan sudah menyiapkan 6 unit armada kapal penumpang dengan sistem putar haluan, namun lonjakan penumpang yang diperkirakan mencapai lebih dari 100% masih tidak dapat tertampung. Sementara itu pemirsa, arus kendaraan di res area kilometer 65A pada masa mudik Nataru terpantau ramai lancar kemarin. Para pemudik menyempatkan waktu untuk beristirahat demi menghilangkan lelah saat berkendara. 1 hari jelang Hari Raya Natal kemarin, lonjakan pemudik yang datang dari arah Medan menuju Kota Tebing Tinggi dan Pematang Siantar mengalami peningkatan. Hal ini membuat petugas yang berjaga di res area kilometer 65A lebih meningkatkan kewaspadaan. Perwira Pengendali Pos Pelayanan Res Area Kilometer 65A, Ibda TB Siahaan, menghimbau para pemudik yang hendak beristirahat untuk tetap waspada dan tidak meninggalkan anak-anak di dalam mobil. Pemudik yang singgah ke lokasi tersebut merupakan pemudik yang hendak melakukan perjalanan jauh sehingga supir perlu beristirahat cukup. Petugas juga mengingatkan para supir untuk tetap mengunci pintu kendaraan jika hendak beristirahat di stand yang disediakan pada kawasan res area. Dari hal yang biasanya meningkat jumlah pengunjung, sehingga perlu dilakukan pengamanan dan pelayanan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat yang beristirahat di seputaran rest area. Kami himbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan barang-barang yang dibawa. Kemudian tidak lupa untuk mengunci kendaraan untuk mengantisipasi keamanan barang-barang yang ada dalam mobil. Untuk memberikan rasa aman bagi para pemudik, petugas selalu bersiaga selama 24 jam dengan memonitor situasi kondisi keamanan di sekitar rest area.
Sementara pemirsa, aktivitas masyarakat dan volume kendaraan pada libur Nataru semakin meningkat. Sejumlah petugas kepolisian pun berjaga di pos pengamanan Nataru Polrestabes Medan Jalan Gatot Subroto. Pengamanan ekstra ketat yang dilakukan seperti mengatur lalu lintas dan memantau Kamtibmas di sekitar area tempat umum. Pos pengamanan Natal dan Tahun Baru ini didirikan di setiap wilayah hukum pada masing-masing polsek untuk menciptakan kondusivitas masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Pos pengamanan telah didirikan sebelum Hari Raya Natal dan akan selesai seminggu setelah perayaan Tahun Baru. Kepala Unit Bimbingan Masyarakat AKP Suprianto mengatakan, selain siaga pada suasana perayaan Natal dan Tahun Baru, dalam menjalankan tugas, polisi terus berjaga memantau peningkatan aktivitas warga. Ia menghimbau warga yang akan berlibur bersama keluarga untuk selalu waspada dan teliti saat meninggalkan rumah. Untuk aktivitas masyarakat sebelum Natalan itu sangat meningkat, padat namun bisa lancar. 1 hari setelah Natalan itu masih kelihatan tidak ramai seperti kemarin. Namun untuk pengamanan kami tidak akan melonggarkan, baik ramai ataupun sepi, tetap kami akan tetap. Himbauan kepada masyarakat gimana, Pak? Himbauan kepada masyarakat yang khususnya yang melintas agar selalu hati-hati, tetap menjaga kewaspadaan, dan jika keluar rumah atau pulang kampung. Polda Sumatera Utara menerjunkan 9.000 personil gabungan dalam pengamanan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Pemirsa, untuk mengantisipasi dan menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pemudik, Wakapolres Labuan Batu bersama perwira jajarannya memantau dan periksa pospam serta jalur lalu lintas menghadapi arus puncak mudik tahun baru 2024. Jelang tahun baru 2024, Wakapolres Labuan Batu bersama jajarannya siang kemarin mengunjungi sejumlah pospam operasi Lilin Toba 2023 terkait sarana dan prasarana operasional persiapan pengamanan jalur mudik Nataru dan kesiapan personil di lapangan. Untuk pengamanan Nataru di wilayah hukumnya, sejak berlangsungnya operasi Lilin Toba, Polres Labuan Batu telah menyiapkan sebanyak 574 personil tim gabungan, terdiri dari 350 personil kepolisian dan 224 personil tergabung dari unsur TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Damkar, Pramuka, dan Dinas Kesehatan, serta dari Kementerian Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Seksi Pengawasan Darat, Danau, dan Sungai. Sudah mendirikan sebanyak 12 unit pospam terdiri dari 6 unit pospam pengamanan jalur mudik Nataru Jalinsum sepanjang 110 km, 3 unit pospam untuk pengamanan kegiatan ibadah, masyarakat, dan tempat keramaian, 2 unit pospam penyeberangan serta stasiun kereta api. Wakapolres Labuan Batu Kompol Riki Pripurna Atmaja saat memantau pospam 2 Aikanopan menjelaskan bahwa situasi Kamtibmas dan Kamsertikcar atas wilayah Polres Labuan Batu Utara sejauh ini situasi aman, lancar, dan terkendali. Dan menghimbau seluruh masyarakat bersama dapat menjaga Kamtibmas terutama malam tahun baru. Dan kepada warga mudik saat mengendara harus menjaga keselamatan dan bila mengantuk diharapkan dapat beristirahat di pospam maupun tempat aman lainnya. Saya mau nanya, Pak, terkait hari ini ada agenda apa dari Polres, Pak, datang ke pospam? Baik, Assalamualaikum rekan media. Jadi kami Polres Labuan Batu bersama dengan jajaran perangkat operasi Lilin Toba 2023 lantas tergolong dan terkendali. Kita masih mampu mengendalikan situasi Kamtibmas dan keselamatan dan kelancaran dari para pemudik. Pada kesempatan tersebut, Wakapolres bersama jajarannya mengucapkan Selamat Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sempat mengalami penurunan harga bahan pokok komoditas jenis cabai dan bawang kini mengalami kenaikan sepekan menjelang pergantian tahun 2023-2024. Harga bahan pangan pokok
di pasar tradisional masih tergolong tinggi dan cenderung naik. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pasar tradisional di kota Medan, yakni Pasar Petisah Medan. Adapun sejumlah bahan pokok komoditas jenis cabai dan bawang yang mengalami peningkatan diantaranya adalah cabai merah, rawit, caplak, dan bawang merah hingga bawang putih. Pedagang pasar tradisional Petisah menjual cabai merah dengan harga Rp38.000 per kilogramnya. Sebelumnya cabai merah yang dijual dengan harga Rp26.000 per kilogramnya, sedangkan harga cabai rawit dijual dengan harga Rp55.000 per kilogramnya. Sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogramnya. Begitu juga dengan cabai caplak yang juga mengalami kenaikan dijual dengan harga Rp50.000 per kilogramnya. Sebelumnya harga cabai caplak dijual Rp30.000. Selain komoditas jenis cabai yang mengalami kenaikan, bahan pangan pokok lainnya seperti komoditas jenis bawang dan tomat juga mengalami kenaikan. Hal ini terjadi selama sepekan belakangan ini. Pedagang cabai di Pasar Tradisional Petisah Medan Nur mengatakan salah satu penyebab kenaikan harga pada komoditas jenis bawang adalah terjadi kosongan barang pada saat perayaan Natal dan menjelang Tahun Baru 2024. Saat ini cabai agak naik. Biasa 26-27. Sekarang mencapai yang bagus 40. Ya. Bawang merah selama ini kami jual 30. Sekarang ini saat ini karena kosong barang bawang jadi 40. Kalau bawang putih sekarang ngencet 36-35. Tomat yang naik kali. Biasa kami ngencet 10, sekarang 16. Kalau cabai rawit gimana? Cabai rawit dari itu biasa 35, sekarang jadi 60. Tren peningkatan harga bahan pangan pokok yang terjadi ini diperkirakan akan berlangsung hingga Tahun Baru 2024. Pemirsa, untuk mengetahui penyebab harga komoditi pangan di Sumatera Utara saat menjelang Tahun Baru mengalami kenaikan, kini telah bergabung pengamat ekonomi Gunawan Benjamin. Selamat sore Pak Benjamin. Sore Bangda, sore Mbak. Baik Pak Benjamin, bagaimana tanggapan Bapak diketahui bahwa di setiap sekali kegiatan-kegiatan Tahun Baru ataupun kegiatan-kegiatan lainnya sering mengalami kenaikan harga pangan khususnya di Sumatera Utara, Pak Benjamin? Iya, jadi kemarin itu memang kalau kita lihat di selama perayaan Natal ya, itu terjadi kenaikan untuk beberapa komoditas pangan seperti cabai rawit yang mencapai Rp68.000 per kilogram. Kenaikan itu bukan dikarenakan demand ya, karena kita melihat kemarin itu ada sempat terjadi banjir yang menghantam sejumlah wilayah yang mengakibatkan jalur distribusi terganggu, sehingga harga cabai rawit itu yang biasanya Rp35.000 per kilogramnya naik menjadi Rp60 hingga Rp68.000 per kilogramnya. Walaupun tadi memang kita mendengar dari beberapa pedagang ada sebagian yang mengalami kenaikan tidak separah seperti yang saya sampaikan. Nah, namun kalau kita lihat dari beberapa kabar-kabar yang lainnya seperti harga daging ayam ini memang mengalami kenaikan tadi ya. Tadi naik sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Selanjutnya juga tadi kita melihat harga telur ayam juga stabil di kisaran angka Rp27.200 per kilogramnya. Kemungkinan besar sih untuk beberapa komoditas pangan yang ada di Sumatera Utara sampai Tahun Baru nantinya akan cenderung bertahan mahal walaupun dengan pergerakan yang cukup stabil. Untuk beberapa komoditas yang mungkin perlu kita waspadain tadi disampaikan oleh para pedagang harga bawang merah itu naik hingga mencapai Rp40.000 US. Harga bawang merah itu belakangan ini mengalami kenaikan karena memang kalau menjelang Natal biasanya pasokan dari Jawa ini terganggu. Mungkin karena banyak distributor atau pedagang besar yang lebih mengambil untuk berlibur ya dibandingkan untuk mendistribusikan barang hingga ke pelosok-pelosok daerah. Untuk bawang putih yang biasanya juga di angka 35 sekarang mencapai Rp40.000 per kilogram. Iya, kita tahu itu. Kita juga melakukan pantauan sampai tadi pagi itu harga juga masih bertahan mahal di situ. Nah, untuk beberapa komoditas lainnya seperti gula pasir itu memang relatif stabil, tapi memang kalau kita tarik harga dari 2 bulan sebelumnya ya mahal, tetap naik gitu kan ya. Harganya lebih tinggi dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya, maaf. Selanjutnya untuk harga komoditas lainnya seperti beras masih cukup stabil walaupun bertahan mahal ya. Untuk beras medium udah di kisaran angka Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Selanjutnya untuk harga daging sapi cukup bertahan di kisaran angka Rp120 hingga Rp130.000 per kilogramnya.
Dan beberapa komoditas lainnya seperti minyak goreng juga masih terpantau cukup stabil. Tetapi memang yang perlu diwaspadai selain beberapa komoditas pangan yang kita sebutkan tadi, ada komoditas sayur-sayuran yang sejak sebelum Natal ya, hari Minggu, Senin dan Selasa, itu rata-rata mengalami kenaikan sebesar 20%. Nah, kenaikan ini yang dipicu oleh tingginya curah hujan yang mengakibatkan banjir di sejumlah sentra-sentra produksi. Untuk tahun-tahun sebelumnya memang kecenderungan terjadi kenaikan harga dikarenakan demand yang tinggi. Tapi untuk tahun ini saya pikir sebenarnya demand itu relatif cukup stabil. Hanya saja pasokan terganggu akibat cuaca. Serta kalau kita bicara masalah daging ayam, ini kan kemarin kan harga daging ayam sempat murah ya. Sempat di bawah 28.000, ada di angka 25, 22, bahkan ada yang sempat menjual di angka 18. Ini sebenarnya jadi insentif buat para peternak. Yang mengakibatkan peternak enggan lagi untuk menambah pasokan indukannya sehingga pasokannya berkurang, harganya cenderung naik di bulan Desember ini. Nah, untuk daging ayam sendiri kita proyeksikan di Januari ini harganya berpotensi untuk menuju ke angka 33 hingga 35 ribu rupiah per kilogramnya. Seperti itu Bu gambarannya, Bapak. Baik, Bang Benjamin, dikatakan bahwa memang tahun lalu kenaikan itu berasal dari demand atau permintaan dari para masyarakat dan tahun ini karena pasokan karena akibat cuaca. Tapi kan bukan apakah memang sebenarnya setiap tahun baru akan ada kenaikan karena memang tahun lalu berbeda kasusnya karena permintaan, tahun ini karena pasokan. Apakah akan terus terjadi di momen-momen tertentu di Sumatera Utara sendiri untuk kenaikan pangan sendiri? Iya, kalau tahun ini itu kan sejak ada El Nino ya, itu pemerintah menggelontorkan bantuan beras ke masyarakat sehingga demand-nya untuk konsumsi beras itu relatif menurun. Belakangan ini tuh menurun nih. Dan pemerintah juga berkomitmen untuk meneruskan program kebijakan bantuan beras hingga bulan Maret. Yang artinya berarti Bulog secara langsung akan mendistribusikan ke masyarakat yang mendapatkan jatah beras tersebut sehingga demand di pasar ini berkurang. Jadi terus ditambah lagi kita juga melihat ada sejumlah bantuan lainnya seperti bantuan pangan. Bantuan pangan ini bisa dalam bentuk daging atau telur ya, biasanya kan seperti itu ya, atau mungkin bentuk komoditas pangan yang lainnya. Nah ini juga mengakibatkan sisi demand di pasar itu relatif mengalami penurunan, sehingga kita memang tidak apple to apple nih kalau kita membandingkan demand pada tahun ini dibandingkan demand pada tahun sebelumnya, sehingga memang ada pola-pola yang sedikit berubah. Kalau tahun sebelumnya kan mungkin kan bantuan itu tidak segencar seperti yang sekarang ya, dikarenakan memang ada beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan seiring dengan pasokan yang terganggu akibat gangguan El Nino atau kekeringan yang cukup panjang. Ditambah lagi ada banyak negara seperti India yang tidak menggelontorkan beras untuk dijual ke negara lainnya. Nah ini juga menjadi salah satu masalah yang mengakibatkan terjadinya tekanan pada sisi pasokan yang kita asumsikan, yang kita simpulkan bahwasanya inilah yang memicu terjadinya kenaikan harga kebutuhan pangan belakangan ini. Tetapi memang secara keseluruhan saya melihat untuk Januari ya, untuk menjelang Januari atau khususnya di bulan Desember ini itu harga kebutuhan pangan kita itu relatif stabil walaupun memang kalau kita tarik data dari mulai Agustus hingga saat ini ya memang naik gitu ya dan bertahan mahal gitu. Nah, kenaikan ini saya harap tidak terjadi lagi khususnya di beberapa hari menjelang tahun baru ya, karena memang belanja masyarakat diproyeksikan akan menemui titik puncaknya. Puncaknya itu belanja masyarakat akan jatuh pada hari Jumat atau Sabtu di pekan ini. Jadi kalau seandainya pemerintah tidak melakukan kebijakan seperti sidak atau mungkin memantau pasokan secara langsung, saya khawatir dengan ketersediaan pasokan yang sekarang ini justru tidak menjamin harga untuk tidak bergerak liar atau mungkin harga justru bisa saja berpeluang untuk mengalami kenaikan. Seperti itu. Baik, Bang Benjamin, tadi banyak sekali faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kenaikan harga sembako ini. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan bahwa ada demand yang cukup tinggi dan selain itu adalah yaitu faktor cuaca ekstrim. Terjadinya El Nino ini sudah terjadi mungkin di awal tahun ya Bang Benjamin ya. Terkait hal tersebut apakah pemerintah sendiri selama ini tidak pernah melakukan aksi ataupun barangkali program untuk mengatasi hal ini mengingat ini sudah terjadi dari awal tahun 2023 ini sendiri Bang Gunawan, silakan. Iya. Jadi gini, memang kalau kita lihat fenomena El Nino ini kan sebenarnya sudah terjadi di tahun 2023 di kuartal kedua bahkan ya. Kita sudah melihat terjadinya seperti itu. Nah sayangnya El Nino nggak kejadian di Sumut gitu, kejadiannya di wilayah Jawa. Nah kalau kita lihat dari sisi pasokan, sebenarnya pasokan di Sumut itu mumpuni, cukup gitu loh. Termasuk komoditas seperti cabai merah, cabai rawit gitu ya. Terus komoditas lainnya yang dihasilkan dari Sumatera Utara ini pada dasarnya surplus. Sayangnya
dari luar Sumatera Utara ini mengalami kenaikan yang signifikan sehingga harganya itu cenderung ikut naik. Nah, kalau kita tahu yang seperti itu kan berarti kan kita kan juga terdampak pada dasarnya dampak dari El Nino yang terjadi di wilayah lain di Pulau Jawa dan sekitarnya itu yang mengakibatkan harga kebutuhan pangan di Sumatera Utara terpaksa harus ikut menyesuaikan dengan tanda kutip berarti ya harga di Sumatera Utara juga harus ikut naik kan gitu. Nah, apa yang sudah dilakukan pemerintah? Sebenarnya sih kalau yang dilakukan pemerintah mungkin akan lebih banyak di wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan ekstrim itu tadi. Jadi memang tetap ada yang dilakukan di wilayah Sumatera Utara gitu ya, tetap ada gitu kan ya seperti sidak pasar atau mungkin operasi pasar atau mungkin kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalan adalah untuk Sumatera Utara sendiri dikarenakan surplus saya pikir sih memang tindak lanjutnya itu tidak harus banyak. Pemerintah seharusnya kan gini ya, memang karena kita tidak punya aturan, tidak punya regulasi dan tidak ada itu aturan-aturan yang melarang bahwasanya kita tidak boleh kita bisa aja menghentikan penjualan komoditas pangan yang dihasilkan Sumatera Utara keluar Sumatera Utara. Kita kan nggak bisa melakukan itu. Nah seharusnya sih kalau dengan ada aturan seperti itu sebenarnya bisa dikendalikan agar supaya harga kebutuhan pangan di Sumatera Utara ini lebih terkendali. Tetapi karena mekanisme pasarnya itu adalah pasar terbuka, apalagi perdagangan antar wilayah, ini sulit bagi kita untuk mengontrol kenaikan harga yang terjadi belakangan ini. Namun secara keseluruhan saya melihat di Januari nanti ya itu kalau kita tidak ada aral melintang dan El Nino ini berakhir di wilayah-wilayah lainnya, maka kestabilan harga akan tercipta di bulan Maret atau Mei nantinya. Jadi Maret ke Mei ini adalah ada potensi di mana sejumlah harga kebutuhan pangan masyarakat itu kemungkinan besar akan menemui titik equilibrium yang baru, titik keseimbangan yang baru, sehingga nantinya harga pangan akan kita lihat lagi apakah berpotensi untuk turun dibandingkan dengan posisi yang sekarang, atau bertahan mahal seperti yang saat ini. Tetapi untuk beberapa komoditas tertentu ya seperti beras, daging sapi atau mungkin telur ayam dan daging ayam, ini saya sangat yakin bahwasanya harga akan bertahan mahal, cenderung bertahan mahal dikarenakan memang ini sangat terkait dengan biaya input produksi di mana sejumlah peternak ini mengeluhkan kenaikan harga pakan. Terus dia mengeluhkan juga terjadinya penurunan konsumsi daging ayam belakangan ini sehingga terjadinya potensi di mana penurunan stok yang akan memicu terjadinya menggiring terjadinya titik keseimbangan harga yang baru. Namun sayangnya harganya kemungkinan besar akan berada di kisaran angka harga keekonomian dalam rentang Rp31 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Baik, Pak Benjamin, kita ketahui juga bahwa tahun lalu sebelumnya pemerintah itu hanya mengalami atau hanya menghadapi permasalahan permintaan dari masyarakat untuk kenaikan harga pangan. Dan tahun ini mungkin akan menghadapi dari pasokan pangan sendiri yang mengganggu kenaikan harga pangan dan juga nanti akan menuju ke puncak, tadi Pak Benjamin bilang puncak dari permintaan dari masyarakat. Apakah itu kan sesuatu yang sangat berisiko sendiri bagi sistem ekonomi di masyarakat? Apakah ada solusi mungkin dari pemerintah saat ini yang mungkin agak cukup sulit menghadapi dua masalah tersebut dari permintaan dan juga pasokan? Iya, ini sebenarnya gini ya. Kalau saya boleh mengkritisi pemerintah gitu ya. Sebenarnya sih kita itu sudah dihadapkan dengan posisi-posisi dilematis sejak tahun 2023 awal, Januari hingga sekarang lah itu sebenarnya posisi-posisi dilematis pemerintah itu sudah terlihat gitu loh. Satu hal yang perlu pemerintah waspadain, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pangan masyarakat di bulan Desember ini itu tidak terlepas dari penurunan daya beli. Jadi penurunan daya beli yang terjadi tahun 2023 yang kalau kita tarik data ya kemarin tuh saya sempat melakukan observasi di lapangan menjelang Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Itu ternyata terlihat bahwasanya belanja masyarakat untuk kebutuhan sandang itu mengalami penurunan, daya beli itu turun. Pada saat daya beli turun, ini masyarakat beralih konsumsi kebutuhan pangan pokoknya dari sumber harga yang kelihatan mahal, itu mereka alihkan ke sumber-sumber yang lainnya. Kalau kita bicara kemarin beras contohnya. Beras sekarang di 14.000 untuk yang medium. Padahal sebelumnya paling mahal 12 ribuan. 2.000 kenaikan selama 2023 saja ini bisa menguras belanja masyarakat yang biasanya untuk digunakan kebutuhan lainnya seperti membeli daging ayam, telur ayam atau mungkin kebutuhan pangan lainnya itu teralihkan. Bisa saja mereka downgrade ke ikan segar, ke telur atau mungkin ke tahu atau tempe. Nah ini yang perlu diwaspadain sebenarnya. Jadi penurunan daya beli ini justru diikutin sama produsennya. Produsennya juga nggak sanggup kalau seandainya daya beli turun, penjualannya menurun, mengalami penurunan, lantas pasokannya juga masih sama nih. Secara otomatis kan dia sama aja membiarkan posisi perusahaannya itu atau peternaknya itu membiarkan posisi keuangan itu dalam posisi merugi terus. Itu nggak akan mungkin.
Jadi pemerintah harus melek di situ, pemerintah harus tahu di situ bahwasanya apa? Bahwasanya masalah yang kita hadapi saat ini, penurunan daya beli bukan berarti menciptakan deflasi, bukan berarti mendekan harga kebutuhan pangan kita, enggak begitu. Dalam jangka pendek, ya kita sepakat bahwasanya di saat terjadi penurunan daya beli, deflasi terjadi, ya secara otomatis nanti konsumsi belanja masyarakat juga akan mengalami penurunan. Nah, tetapi dalam jangka panjangnya, ini bisa membuat disinsentif bagi petani. Harga cabai kemarin sempat 10.000, 11.000. Begitu harga cabai murah, di saat Idul Fitri kemarin, faktanya petani juga nggak mau menanam semua luas areal tanaman cabainya. Kenapa? Karena dia takut rugi. Pada saat dia nggak nanam, endingnya adalah pasokan berkurang, harganya naik lagi. Nah ini yang perlu diwaspadain sama pemerintah. Jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menekan kenaikan laju harga kebutuhan pangan ini adalah menekan biaya input produksinya. Di mana itu? Di pupuk, salah satunya pestisida sama benih. Ini yang paling penting. Tetapi sayang, sangat disayangkan bahwasanya untuk kebutuhan pupuk kita masih impor, benih kita masih bisa mandiri. Nah, pupuk ini sebagai salah satu prasarana utama terselenggaranya proses produksi itu justru terganggu akibat perang yang terjadi di Rusia, Ukraina, dan negara-negara lainnya. Alhasil harga pupuk tetap mahal. Dan di saat pupuk mahal, justru alokasi pupuk bersubsidi untuk petani itu dikurangin. Mau nggak mau, harga pokok produksi di tingkat petani akan mengalami kenaikan. Endingnya, harga kebutuhan masyarakat susah untuk diturunkan. Itulah dia rantai setannya yang perlu kita berantas pada saat ini. Baik Bang, dengan hal ini artinya banyak sekali ketergantungan kita terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di luar Sumatera Utara sendiri. Apakah jika ini berlangsung akan mengganggu kestabilan ekonomi kita Bang Gunawan? Iya, sebenarnya ini pertanyaannya cukup menakutkan ya untuk dijawab gitu ya. Iya kan, kita juga sebenarnya saya sendiri kalau seandainya ditanya kayak begitu, biasanya saya akan menjawab dengan jawaban-jawaban yang normatif dulu deh. Ya. Sejauh ini ketahanan pangan kita memang cukup terganggu. Salah satu indikator yang paling kuat adalah pemerintah secara terus-menerus melakukan impor kebutuhan pangan pokok seperti beras. Angkanya itu tertinggi sepanjang sejarah ya bahkan ya terkait dengan impor beras itu. Apa yang memicu itu semua? Karena ada kemungkinan terjadinya kegangguan ketahanan pangan maupun proses maupun upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tumbuh lebih baik lagi tahun 2024. Ini masalahnya. Sejauh ini kita tuh kalau seandainya nanti masuk tahun 2024 ternyata produksi padi kita itu tidak mampu untuk menutupi semua kebutuhan yang ada di Indonesia, maka kita akan bergantung terus dengan kebijakan impor. Impor ini sangat bergantung dari kebijakan negara produsen. India kalau seandainya tiba-tiba masih tetap aja memperpanjang untuk tidak mengekspor berasnya, ini kan akan jadi masalah buat kita. Kita akan bergantung dari Vietnam, Thailand, Pakistan, atau mungkin negara-negara produsen lainnya. Ini nggak baik sebenarnya, ini nggak baik. Jadi kalau seandainya ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, ya iya, ketahanan pangan pasti terganggu. Jadi kestabilan ekonomi kita juga akan mengalami gangguan yang sangat serius. Ingat, salah satu masalah pemicu krisis ekonomi yang paling besar dan yang paling signifikan adalah jika masyarakat kesulitan dalam mengakses kebutuhan dasarnya, kebutuhan pangan ini. Kesulitan mengakses itu ada dua, harganya tidak terjangkau, yang kedua ada terjadi kelangkaan. Nah ini yang perlu diwaspadain, kelangkaan ini memang konsekuensinya nanti harga akan berpeluang untuk naik gitu kan ya. Tetapi memang yang perlu diwaspadain adalah kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah belakangan ini itu sangat bergantung dengan dinamika politik ekonomi yang terjadi di negara lain. Ini nggak begitu kabar yang menggembirakan. Dan kita bukan hanya beras loh, kita bergantung impor gandum, kita bergantung juga impor jagung, kita juga bergantung kepada impor kedelai gitu kan ya. Nah kalau seandainya beras diselamatkan tetapi gandum, kedelai atau jagung kita kebobolan ini. Misalkan kita tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi domestik baik untuk rumah tangga maupun industri, tetapi di negara lain juga terus membatasi ekspornya, menutup keran ekspornya. Nah secara otomatis nanti harga gandum ini akan berkorelasi kuat terhadap potensi kenaikan harga tepung, harga roti, harga kebutuhan lainnya. Kedelai akan berkorelasi kuat terhadap potensi kenaikan harga tahu dan tempe. Nah ini kan serius kan masalahnya yang kita hadapin kan. Nah jadi oleh karena itu memang tidak bisa, memang dalam jangka pendek kita memaklumi kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi harusnya ya ada program jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi semua ini. Salah satunya adalah merevitalisasi program food estate yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya
Terus kita juga berharap ada kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong agar petani kita ini lebih banyak untuk menanam kebutuhan-kebutuhan substitusi impor itu tadi. Karena kalau tidak, kita sama aja membiarkan posisi ketahanan pangan kita terganggu dalam jangka panjang yang sangat potensial menggiring kita untuk masuk ke dalam jurang krisis-krisis yang bisa saja berlangsung secara berulang-ulang. Ini yang perlu diwaspadain. Sebenarnya itu yang bisa dijadikan masukan ya atau kritikan buat pemerintah sejauh ini. Ya, baik Bang Benjamin, untuk itu banyak sekali permasalahan tentang kenaikan harga pangan di sini. Mungkin bisa diberikan himbauan dan juga pesan mungkin kepada masyarakat untuk jangka pendek ini apa yang harus dilakukan agar tidak terjadinya kenaikan harga pangan mungkin para penjual atau juga kepada para pemerintah saat ini. Ya, konsumen dalam konteks ini berarti masyarakat ya pada umumnya nggak perlu khawatir. Jangan ada panik buying, semuanya itu dalam kondisi normal. Kenaikan cabai kemarin ini lebih dikarenakan oleh faktor cuaca, gangguan cuaca saja. Bukan dikarenakan oleh gangguan pasokan yang cukup serius. Beras kita juga cukup aman walaupun masih bertahan mahal. Buat pemerintah, ada baiknya melakukan sidak. Ya, sidak, inspeksi terus lakukan, operasi pasar digalakan, terus coba disentuh tuh masyarakat menengah, kelas menengah bawahnya dengan banyak bantuan-bantuan pangan. Mengingat tahun baru ini kan tentunya kan banyak banget nih pengeluaran bagi masyarakat, khususnya bagi saudara kita yang beragama Kristen gitu kan ya. Nah ini coba didatengin lah, mereka didata, diberi bantuan gitu loh, agar betul-betul lebih tepat sasaran. Bagi para calon legislatif nih yang ikut ajang pemilu, sebaiknya pada saat membeli bahan kebutuhan pangan yang untuk dibagi-bagi ke masyarakat dalam jumlah besar itu jangan ditimbun. Artinya jangan nanti beli inden, terus barangnya disimpan di toko terus. Tokonya ada, beras gitu kan ya, minyak goreng, gula pasir, tapi nggak bisa dijual karena udah ada yang beli. Ada baiknya segera disalurkan itu. Jangan sampai itu nanti memicu terjadinya kenaikan harga kebutuhan pangan yang tidak terkendali dalam jangka pendek nanti. Nah, terus program bantuan pangan sudah dilanjutkan, oke ini masih bagus dan saya harapin ini tetap berlanjut karena memang pada saat ini daya beli masyarakat kita itu secara keseluruhan masih mengalami tekanan yang tidak mungkin pulih dalam waktu dekat, apalagi kalau kita bicara selama tahun 2024 nantinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, oke baik Pak, terima kasih atas informasinya. Mungkin kita sebagai seluruh elemen masyarakat berharap bahwa harga pangan dapat stabil tentunya. Amin. Terima kasih Pak Benjamin, selamat sore dan selamat kembali bertugas. Ya, selamat sore. Ya, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sebanyak 150 orang warga Medan Petisa termasuk kaum difabel mengikuti simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan aplikasi Sirekap untuk pemilu tahun 2024 di Medan pagi tadi. Simulasi dilakukan sebagai upaya untuk menguji kesiapan petugas kelompok panitia pemungutan suara dan mengecek ketersediaan logistik yang akan digunakan pada pemilu 2024 mendatang, serta sebagai wadah sosialisasi pemilu kepada masyarakat dan kaum difabel Kota Medan. Pada simulasi yang dilakukan, area tempat pemungutan suara telah dilengkapi dengan logistik surat suara, bilik suara, kotak suara, dan logistik lainnya. Setiap warga peserta simulasi yang dilibatkan diberi kesempatan memperagakan tahapan-tahapan proses pemungutan suara, di antaranya persiapan pemungutan suara, persiapan perhitungan suara, penghitungan suara, pengenalan, dan pengoperasian aplikasi Sirekap yang akan digunakan untuk menginput perolehan hasil suara. Petugas kelompok panitia pemungutan suara memberikan surat suara kepada peserta yang telah mendaftar dan menunggu panggilan untuk mendapatkan hak suaranya di bilik suara. Selanjutnya peserta memasuki surat suara ke kotak suara dan menuju pintu keluar. Ketua KPU Kota Medan, Mutia Atika, mengatakan simulasi yang melibatkan 150 orang masyarakat termasuk kaum difabel ini diharapkan dapat memfasilitasi mereka untuk mendapatkan haknya pada pemilu 2024. Coblosan dan penghitungan surat suara dan juga menggunakan aplikasi Sirekap. Wilayah di Kecamatan Petisa sebanyak 150 orang termasuk diantaranya ada kaum difabel. Berarti KPU sendiri telah memfasilitasi untuk kaum difabel, Bu? Iya, tentu saja KPU Kota Medan memfasilitasi kaum difabel untuk menggunakan hak suaranya untuk melakukan pencoblosan di TPS nanti pada tanggal 14 Februari 2024.
Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Labusel melaksanakan simulasi pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024 di TPS 39 kemarin dihadiri 239 pemilih. Pelaksanaan simulasi ini KPU menyediakan 5 kotak pemungutan dan perhitungan suara terdiri dari kotak suara untuk Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Selain itu KPU juga melakukan simulasi penggunaan aplikasi Sirekap untuk perhitungan suara. Ketua KPU Labuan Batu Selatan Saiful Bahri Dalimunte menyampaikan bahwa peserta yang hadir telah terdaftar dalam pemilih tetap di TPS. Sementara tata cara pencoblosan surat suara pemilih hanya bisa mencoblos pada nomor urut, gambar calon pasangan presiden, gambar partai, dan nama calon pada surat suara yang tertera. Sedangkan untuk pemilih ODGJ dipastikan tidak ada di Labuan Batu Selatan, sedangkan dengan pemilih penyandang disabilitas tidak lebih dari 5% di Labusel. Hari ini KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan mengadakan simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan aplikasi Sirekap di TPS untuk pemilu tahun 2024. Untuk peserta sendiri, untuk peserta yang kita hadirkan di simulasi ini, yakni merupakan peserta yang terdaftar dalam DPT TPS 39 yang tepatnya berada di Kelurahan Kota Pinang. Itu berdasarkan DPT, Pak? Berdasarkan jumlah DPT yang ada di TPS 039. Diharapkan masyarakat hadir menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 demi menentukan nasib bangsa dan negara di 5 tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat hari ini menggelar simulasi pemilu 2024 dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Simulasi pencoblosan pemilu 2024 ini dilaksanakan pada 3 lokasi di Kabupaten Langkat, yakni di Kecamatan Stabat, Pangkalan Susu, dan Kuala. Petugas PPK, PPS, dan KPPS serta warga yang terdaftar dalam DPT termasuk pemilih berkebutuhan khusus diajak untuk ikut berpartisipasi. Di Kecamatan Stabat, simulasi dilakukan di TPS 99 Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat dengan jumlah pemilih 315 orang. Ketua KPU Kabupaten Langkat, Sopian Sitepu menyatakan simulasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih detail kepada para petugas, khususnya petugas KPPS dan warga pemilih terkait pelaksanaan pencoblosan pemilu 14 Februari 2024 mendatang. KPU Langkat berharap dengan simulasi ini para petugas pemilu di tingkat KPPS, PPS hingga PPK siap untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Evaluasi simulasi akan terus dilakukan mengingat kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan hingga proses penghitungan surat suara yang akan memakan waktu cukup lama. Melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara tujuannya adalah untuk memberi pemahaman yang detail terhadap terutama kepada petugas kita di PPK dan PPS selaku nanti pengendali di hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara gelar sosialisasi pemilu tahun 2024 bersama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Ledong Timur, Kabupaten Asahan. Sosialisasi pemilu tahun 2024 melibatkan narasumber dari pejabat Polres Labuhan Batu Utara dan mantan komisioner KPUD Labura dan dihadiri dari unsur TNI serta OPD terkait. Materi sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman aturan tahapan kampanye dan proses pencoblosan sesuai aturan PKPU Republik Indonesia. Selain itu juga sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana serta proses pengaduan terjadinya kecurangan pada saat proses tahapan pemilu berlangsung. Ketua KPUD Labura Adi Susanto menjelaskan sosialisasi melibatkan tokoh masyarakat dan agama diharapkan menciptakan suasana kondusif selama pelaksanaan tahapan kampanye, pemilihan berlangsung maupun pasca perhitungan suara nantinya.
Batu Utara pada hari ini melakukan agenda sosialisasi kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Batu Utara. Dengan tujuan kita berharap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda itu menjadi yang pertama polling system. Jika nanti dalam pelaksanaan pemilu ada hal-hal yang tidak diinginkan, agar kita berharap mereka yang kita dorong ke depan untuk bisa menenangkan massa, menertibkan massa, dan mengajak massa bahkan untuk memilih mencoblos nanti di hari pemungutan suara, agar tingkat partisipasi kita di Kabupaten Batu Utara itu lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Partisipasi pemilih pemilu tahun 2019 di Labuan Batu Utara sebesar 82,5% diharapkan dapat mendatang mencapai di atas target yakni 90%. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 28 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mendoza, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara, Kamis 28 Desember 2023. Pada pagi hari, kondisi cuaca cerah berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat terjadi di Langkat, Medan, Deli Serdang, Dairi, Pakpak Barat, Asahan, Samosir, Tapanuli Tengah, Sibolga, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Langkat, Medan, Binjai, Dairi, Karo, Simalungun, Samosir, Tapanuli Tengah, Sibolga, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Mandailing Natal, Nias Utara, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan sekitarnya. Pada dini hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Padang Lawas dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 16 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%, angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pada pantauan tanggal 26 Desember 2023 tidak ada. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan dengan intensitas lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, lereng timur, pesisir barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Raufik. Dan saya Ziva Zahrin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.